Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di cerita episode kesekian, ya bang. Cerita kita Pasti. sekian berapa bang? Sekian berapa, dan hari ini kita lagi jualan es buah. Mukbang Es buah green, enggak mukbang, Oh, dikit. bang, mukbang. Iya, jadi banyak yang bilang bang, katanya gue jualan es buah gara-gara Jepang udah nggak laku. Waduh. Es buah itu udah dari kapan tahu bang? Sebelum ikan cupang gue udah jualan es buah teman-teman. Ikan cupang teman-teman. Dan spesialnya dulu tuh jualannya pas puasa. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai jalan di inian biasa. Dulu gue pernah jualan tiap hari tuh pas momen cupang belum terlalu rame. Kalau dibilang gara-gara cupang turun mah jauh sih sebenarnya. Gua jualan cupang beberapa jam udah bisa sampai dapat 100 sampai jutaan rupiah ya. Kalau di es ini kan kita harus jualan seharian dulu buat dapetin uang, bahkan nggak sampai 300.000 ya bang? Nggak sampai. 200, 150, nggak tentu. Tapi karena ya seneng aja ngejalaninnya. Jualan tuh seru teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jualan, ayolah. Jadi kita mau bahas masalah jualan nih bang. Gimana serunya jualan ya? Jadi Bang Awan dulu pertama-tama jualannya apa ya tuh? tuh banyak bang. Pernah jualan kaos, pernah punya kafe, pernah jualan kebanyakan bang. Dan satu pun nggak ada yang lama. Karena gue nya nggak fokus. Jadi sekarang gue udah punya poin penting sih kalau kita jualan. Masalahnya kita ada di fokus. Ini yang susah. Bisa nggak kita Fokus, konsisten ya bang? Iya betul. Konsistennya. Ya lo bayangin bang, yang namanya kita mulai jualan gini, otomatis kan main ditinggalin, nongkrong ditinggalin. Pokoknya hal-hal yang bisa ngebuat kita jualan jadi terhambat ya ditinggalin bang. Buat anak muda sekarang itu yang berat. Benar. Susah. Karena waktu tuh dihabiskan banyaknya ya di itu, di lingkup untuk jualan itu. Mulai dari masih berat, entah mau prepare, jualan iya, apa semuanya. mau main. Udah gitu, keluar dari zona nyaman tuh susah bang. Biasa nongkrong, biasa main, ngegame, begadang. Lu harus ngelupain itu selama bertahun-tahun. Nggak bisa lu tiba-tiba beberapa bulan pengen kaya langsung. Ya kalau lu modalnya gede bisa kali bang ya. Tapi kan kalau kayak kita yang ngebangun. Kenapa gue jualan es ini lagi? Ya karena emang gue lihat prospeknya bagus sih sebenarnya. Karena prospeknya bagus dan kemarin ramai tuh di bulan puasa. Kenapa nggak kita terusin? Semoga nanti bisa bertahan lama dan berkembang. Karena kita juga tujuannya bukan buat gue pribadi ya, jadi buat anak-anak lingkungan sini. Terutama itu. Ada satu hal yang ketika lu pengen berdagang itu paling susah buat dilawan, itu adalah buat memulai. Gue yakin lu semua punya konsep, gue yakin lu semua udah punya rencana pengen jualan ini itu, tapi mulainya yang susah. Jalaninnya berat dari awalnya. Start di awal nih. Padahal ketika lu udah mulai, misalkan lu jualannya mangkal atau enggak lu udah mulai jualan dari rumah, ketika udah mulai dari hari pertama, kedepannya lu bakal enak. Lu bakal tahu nanti rintangannya, lu bakal tahu step by stepnya lu gimana cara naikin jualan lu. Cuman di awal yang susah. Ini kayak ini kemarin kita ya, habis libur Lebaran. Libur seminggu. Itu lama nih kita mulai ini bertiga. Inilah yang kurang ini. Akhirnya kan gue bilang udah deh, dorong aja dulu gerobak lah ke depan, mulai aja dulu. Kalau sudah mulai mah enak lancar aja. Jalaninnya enak. Karena yang berat itu di awalnya. Kalau udah ngejalanin udah enak terus berjalan. Terus juga masalah jualan ini, lu nggak bisa asal
jualan untung terus lu pakai duitnya. Nah ini yang penting. Teman-teman, mau lu kerja jualan uang 10.000, 20.000 ini wah Berarti Bang. sakral banget ini. Betul. Kalau keuntungan bersihnya ini dari 20.000 misalkan sampai 50.000, lu nggak kelola, nggak lu kumpulin dulu buat lu puterin buat usaha lu, kelar. Malah jatuhnya mikirnya kayak kok gini-gini aja jualan nggak ada untungnya. Nah, ntar karena itu Bang, karena lu yang kecil-kecil itu lu remehin Jadi hasilnya. harusnya keuntungan yang lu dapat ini bisa lu buat putar buat usaha lu, jadi lu motong lagi dari uang tabungan pribadi. Iya. Jadi uang tabungan lu habis, kok usaha gue jadi kayak nggak jalan, akhirnya stop. Ya dari situ. Yang pertama konsep di awal sih emang harus dipikirin juga. Maksudnya buat kedepannya gitu. Jadi jangan asal jual juga sebenarnya, ya kan Bang? Keuangan di manage Bang. Enak kayaknya enak. Enak nih sambil makan es. Pokoknya meskipun ya lu ngerasa jualan bisa dapat untung 100.000 bahkan 500.000 sampai 1 juta, siapapun orangnya kalau dia nggak bisa ngelola habis. Habisnya karena apa? Biasanya gara-gara gaya hidup. Ini yang penting. Ketika lu udah jualan, udah mulai berjalan jualan lu, gaya hidup lu turun. Coba down to earth dulu deh. Ketika lu punya uang tapi lu maunya maksain gaya hidup lu, kelar lu, serius. Misalnya nih jualan es, misalkan nih ya, gue kasih perumpamaan, misalkan ini gue dapat keuntungan bersih 50.000 sehari, berarti kan sebulan taruh 1,5. Ini nggak terlalu besar men, kalau lu nggak kelola. Kalau lu potong-potong terus habis. Ntar bayar uang sewa, bayar uang upah partner kita yang jagain, kelar. Tapi ketika lu udah nanti udah bisa manage keuangan, wah enak. Misalkan kayak gue jualan cupang, kelihatannya penghasilannya gede. Tapi kalau gue nggak pinter-pinter ngelola uang, gue asal-asal beli segala macam belanja. Kayak orang-orang misalkan beli mobil, beli motor, beli iPhone, kelar gue gak punya apa-apa yang ada. Sebenarnya bisa, cuma kan kita Ditahan. Bener. mikir buat kedepannya dulu. Ini ada hal lebih penting yang bakal kita pikirin, masa depan teman-teman. Kita nggak ada yang tahu umur sih, sebenarnya nggak ada yang tahu, tapi kan kita juga harus punya planning 5 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan. Itu kalau jualan mah kalau lu pengennya cuma buat menuhin gaya hidup lu doang mah ya susah sih sebenarnya. Sulit. Kayaknya di Bang Arif nih, ya gue yakin udah punya bayang-bayang kalau nanti mau jualan gimana pasti. Iya. Banyak. Cuma jalaninnya itu Bang, masih takut gitu. Nah iya pasti. Dan satu hal teman-teman, ketika lu udah punya bener-bener konsep yang bagus, lu udah bener-bener udah punya ide yang bagus, bener-bener lu ngerasa wah udah bakal bagus nih, udah jalanin aja. Jalanin, bener. Kalau lu bilang ntar gimana kalau nggak laku, justru ini namanya kita mau jualan, untung dan rugi ini udah selalu menemani. Tapi ketika nanti lu udah bener-bener jalanin, udah mulai ngerasain setiap harinya, lu bakal lebih enjoy lagi deh. Dan kalau lu lihat orang-orang yang sukses nih ya di jualan apapun, nggak mungkin banget dia sukses dalam waktu setahun ke bawah. Ada, tapi jarang banget. Lu pasti kalau nanya, udah berapa tahun Bang jualan? Oh udah 5 tahun, udah puluhan tahun. Lah kita sebulan juga belum, 2 bulan juga belum, pengennya udah kayak yang lain, susah. Sulit. Ini kayak ini gue jualan es, Abang Arif, Abang Ibal, gue bertiga nih. Kalau dihitung-hitung buat berempat sama Bang Adit, dihitung-hitung buat bagi rata bersama-sama kagak megang apa-apa. Megang. Justru utama gue tetap di cupang. Nah gue, Bang Ibal, Bang Arif tetap di cupang. Ini tuh sebagai langkah awal gue Mengembangkan Bang. Iya bener. Jadi uang yang daripada gue buat Habisnya nggak ningkatin gaya hidup, beli iPhone, beli mobil, beli segala macem, lebih baik gue invest ke
yang lain, di expand bang, expand usahanya. Jadi gua masukin arah pendapatan nih dari mana aja nih. Iya. Wih. Dan ini pun nanti kedepannya nggak cuma green tea doang bang, Iya, makanya betul. lagi di konsep lagi kayak gimana gitu biar lebih berkembang, lebih Ini enak. pun ada mau temennya lagi jual Iya. makanan. Dan jujur aja sih, gue mah dari dulu udah namanya gaya hidup udah nggak pakai udah. Ya bodo amat. Mendingan HP gue Vivo, mending dompet tebel. Betul. Megang uang, megang Ya. uang. Kosong sih. Amin amin Bang, insya Allah. Ya Allah, pokoknya berkah. Yang penting mah ya udahlah, kalau teman-teman mau jualan gas aja deh. Mulai aja dulu Mulai. teman-teman. mulai. Masalah untung rugi ini udah pasti teman-teman. Betul. Udah Emang pasti. berat sih emang kalau ninggalin kayak buat mutusin buat ninggalin main apa ninggalin orang kan ada yang mikir kerja apa usaha gitu, main apa usaha. Emang berat awalnya emang. Berat lah, gua sendiri sampai main olahraga bola, futsal, nongkrong, wah nggak ada, itu nggak ada. Tapi sekarang alhamdulillah ketika udah mulai berjalan, malah Bisa. gua lebih banyak waktu dibanding yang lain. Kita bisa mau main futsal jadi, main bola jadi, semua udah berjalan. Gimana bang cara ngaturnya? Nanti lu bakal tahu sendiri, nanti lu bakal dapat sendiri. Dengan udah berjalan itu lu tahu nanti sela-selanya kayak gimana. Gitu teman-teman. Ya udahlah, yang penting mah kita mah di sini hidup buat kita, orang tua, keluarga, orang-orang terdekat. Ini dulu nih lingkup lu nggak usah jauh-jauh teman-teman yang di mana tahu. Teman-teman yang kalau nongkrong mungkin ada yang cuma manfaatin momen ketika punya uang doang. Gue dari dulu mainnya sama ini doang. Ya bang, sampai sekarang udah nikah, ya sama. Punya teman mah banyak, justru banyak yang pengen. Masya Allah teman banyak. Sekarang udah punya duit jadi banyak yang pengen sama kita. Masya Allah teman banyak, cuma kita milih. Kita udah mulai Masalah tahu mana yang benar mana yang enggak. mulai memfilter mana nih teman yang emang kira-kira oh ini prospeknya buat jangka panjang bagus nih, bukan cuma teman yang ada di saat kita seneng doang lah. Nah sekarang juga kalau teman-teman mau datang sini mau main boleh main aja sini. Ini gue di Jalan Curug Agung, seberang Jalan Saidan. Di Depok, ini masih di Depok. Kalau mau datang beli es sambil ngobrol boleh sini. Kita sharing-sharing aja. Mau sharing tentang cupang juga boleh. Nanti kita ke rumah nggak jauh dari sini. Mau masalah bahas jualan-jualan, gue nggak punya basic jualan banyak hal. Gue udah pernah jual nggak pernah, tapi insya Allah gue ada sedikit tips aja lah buat teman-teman semua yang mau mulai jualan. Kalau masalah bidang yang mau digelutinya mah ya itu masing-masing teman sendiri. Yang penting lu suka dulu sih, yang penting lu suka. Biasanya usaha-usaha yang diawali dari suka ini, dari kesukaan diri lu sendiri, bisa lebih awet, Lebih menikmati gitu. iya. Dan jangan lo ngelakuinnya ini gara-gara lu pengen ngebuktiin ke orang. Nggak usah capek-capek kayak gitu. Makanya kalau gitu malah tekanan jadi jatuhnya. Iya, lu pengen, oh gue pengen ngebuktiin ke dia nih, ujung-ujungnya ketika lu nanti nggak berhasil, terus lu mundur di tengah jalan, abis lu diinjak-injak sama orang-orang kayak gitu, Itu dia. abis lu dihina-hina. Kalau gue orangnya, ya gue jalanin buat diri gue sendiri, buat keluarga, orang tua, yaudah itu aja penting. Jadi kalau mau jualan satu juga ada yang harus lu hilangin, gengsi bang. Betul. Gengsi yang berat. Berat lah, Ya, apalagi betul. ngerasa kayak oh gua lulusan kuliah nih, oh gua lulusan sekolah ternama nih. Nanti lu takut jualan di daerah lu sendiri, takut dapat omongan yang macam-macam. Iya. Ini yang lu harus hilangin. Kalau semua orang tahu gimana besarnya jumlah uang yang ada dalam dunia perniagaan ini, wah, semua orang jualan. Semua orang jualan, apalagi kayak ikan cupang gua ya. Kalau orang tahu gimana besarnya, pasti berbondong-bondong pengen masuk ke dunia ikan cupang, tapi pasti udah dijalanin. berat. Karena lu dasarnya awalnya bukan gara-gara lu suka, tapi Iya. karena uangnya. Berat.
Nah di jualan ini lu gengsi dulu dah, hilangin dah. Kalau ketika lu udah bisa ngilangin gengsi, lu ngilangin buat waktu senang-senang, waktu main-main lu hilangin nih. Terus lu mau fokus di usaha yang lagi lu jalanin, insya Allah bakal membuahkan hasil. Yang penting apa? Lu pelajari. Lu tetap pelajari usaha yang lu jalanin, tetap lu lihat orang-orang yang berjualan di bidang yang sama sama lu. Tetep lah belajar mah tetap harus. Nggak mungkin lu nggak belajar, nggak mungkin. Orang yang udah sukses juga pasti belajar terus. Pasti. Nah, lu lihat nih, orang-orang yang rata-rata sukses pasti orang-orang yang selalu fokus sama yang dia dijalani. Nggak pernah dia ngurusin haters. Kita taruhlah nih, misalkan Atta Halilintar. Waduh, iya tuh. Iya kan? Kan main, Bang. Lah kita lihat kan secara nggak langsung banyak nih yang nggak suka. Lah dia mau bodo amat. Gue jalanin buat gue, buat keluarga gue, buat diri gue sendiri. Mungkin bagi dia gitu, dia besar sampai sekarang. Kita, misalkan kita nih yang jadi netizen julid, dapat apa? Iya, nggak dapat apa-apa. Nggak dapet apa. Begitu aja udah. Dia makin kaya, kita mau gini-gini aja. Satu banget nih yang lu jangan lu lakuin, jangan ngurusin orang udah. Iya. Lu mau ngelihat siapa, pengusaha manapun, nggak ada waktunya buat capek-capek ngetik, nggak ada. Mereka fokus sama yang dijalanin, nikmatin yang udah didapet. Wah, malah kadang-kadang orang kayak gitu yang kita lihat penghasilannya udah miliaran rupiah, masih ada aja ya bang, pasti lah target yang mau dicapai gua. Apalagi kayak kita, Belum puas. kayak kita nih yang penghasilannya masih UMR, kalau ngurusin yang gitu-gitu mah nggak ada berkembang ya teman-teman. Ya bang Iba, ada yang mau ditambah-tambahin tuh ngomong Nggak aja ada bang. habisnya juga, Bang. Nggak ada habisnya. Bang. Emang nggak pengen apa? Nggak pengen Dapat apa? duit bulanan gali lubang tutup lubang doang. Waduh. Perlu maksudnya perlu perkembangan lah, nggak bisa gitu-gitu aja. Dan satu hal bang, yang gua dari dulu nggak pernah lakuin ketika ngejalanin ini, pertama pacaran. Maaf, ketika pacaran ini banyak menyita waktu nih. Ketika lu harusnya jualan di weekend, malah pacaran. Harusnya lu dapet cuan gede di weekend, lu malah pergi. Itu yang berat bang, di atas anak muda sekarang tuh kayak gitu. Yang beratnya itu, karena dia nggak mikir setelah dia sukses, maksudnya setelah dia jualan, mana semua juga bisa dapet. Terus ketika lu pacaran nggak mungkin ngeluarin duit bang. Iyalah. Waktu, duit, wah ini nggak bisa. Lu ketika lu jualan, ini bentrok nih pasti. Lu nggak bakal bisa bersatu nih. Kecuali nanti lu mau langsung nikah. Gue sendiri langsung nikah, alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Nah itu pacaran tuh. Terus yang kedua, gue nggak pernah yang namanya ngutang, ngeredit. Jadi ngeredit kalau bisa, gue sih bukan yang larang, tapi gue saranin hindarin. jangan dulu. Ya, karena itu gue pikir juga kan bakal mempersulit diri lu sendiri. Jadi Bener. setiap bulan tuh bakal ada tanggungan gitu. Lu Demi mikir lu dapet duit, lu target penghasilan lu. berapa, lu harus mikir juga buat bayar utang segala macem. Jadi Kalau lu bisa jangan kerja lah. cuma buat bayar utang doang, Bang. Target lu. Ya makanya, Jangan gitu, Bang. ya pokoknya gitulah. Ini sedikit tips aja dari gua karena baterainya juga udah lowbat ya bang. Nanti Lowbat. kita bakal adain cerita-cerita yang menarik lagi, pengalaman-pengalaman yang menarik lagi dari kita bertiga nih. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys. Salam guys.